Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan untuk membahas serial 40 hadis dari Sahih Bukhari yang mudah untuk dihafalkan sanad dan matannya. Kita masuk ke hadis ketiga, sekaligus kita membaca riwayat daripada hadisnya. Insyaallah sudah hafal ya dengan dua hadis sebelumnya. Jalurnya sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu jalur hadisnya. Sekarang kita masuk kepada hadisnya yang pendek insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Mudah ya? Ya, kita ulang sekali lagi dari awal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Baik, kita coba untuk menerjemahkan hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, telah berkata al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, ia berkata, akhbarana Malikun, telah mengabarkan kepada kami Malik, an Nafi'in, dari Nafi', an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri, orang yang tertinggal salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, sama seperti atau sebagaimana orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berharganya salat asar dan bahayanya orang yang meninggalkan salat asar. Apa pesan yang bisa diambil di sini? Pesannya adalah yang ditulis oleh guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fathullah rahimahullah. Yang pertama adalah karena sangat pentingnya sholat asar, orang yang meninggalkan sholat asar diumpamakan seperti orang yang meninggalkan keluarga dan hartanya. Artinya orang yang tidak melaksanakan sholat asar
atau melalaikan sholat asar ini, maka seolah-olah dia telah meninggalkan atau melalaikan keluarga dan hartanya. Begitu berbahaya yang namanya sholat asar ini. Kemudian yang kedua, keluarga dan harta merupakan sesuatu yang sangat berharga buat setiap individu. Karena itu, sholat asar juga merupakan sesuatu yang sangat berharga buat semua orang. Manusia atau kebanyakan orang sangat-sangat menghargai keluarga dan hartanya. Sangat-sangat mencintai keluarga dan hartanya. Namun, di sisi yang lain, tidak sedikit yang melalaikan ibadahnya, terutama sholat 5 waktu, lebih khusus lagi adalah sholat asar. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang meninggalkan ibadah berupa sholat asar itu sama seperti dia kehilangan harta dan keluarganya. Sesuatu yang nampak, harta, keluarga, yang selalu dekat bersama orang tersebut, ketika hilang, tentunya dia akan merasa kehilangan. Ketika sesuatu tadi tiada, maka dia akan merasa kehilangan. Ditinggal anaknya, ditinggal oleh keluarganya, atau hartanya hilang, maka otomatis seseorang akan sedih, orang akan marah. Namun terkadang perasaan sedih dan marah itu tidak ada ketika seseorang tidak melakukan sholat asar. Dan yang ketiga adalah ketika semua orang takut kehilangan keluarga dan hartanya, maka sepatutnya semua orang juga takut meninggalkan sholat asarnya. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya harta dan keluarga ini adalah sesuatu yang selalu bersama kita. Namun harta dan keluarga ini tidak akan bisa dibawa sampai ke dalam liang lahat. Yang bisa dibawa apa? Dari keluarga itu adalah doanya. Kemudian yang bisa dibawa dari harta itu adalah harta yang dinafkahkan, yang diinfakkan, yang disodakohkan. Dan yang paling memungkinkan untuk dibawa itu adalah amal soleh, ibadah. Oleh karena itulah, marilah kita jadikan sholat 5 waktu kita menjadi ibadah yang paling prioritas. Karena di dalam hadis yang lain, amalan atau ibadah yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Tapi ketika dia melalaikan sholatnya, selalu terlambat di dalam sholat, atau bahkan tidak mengerjakan sholat, maka berhati-hatilah. Karena siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih, dan kita wajib untuk beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ada doa dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau merupakan bapak dari para nabi. Beliau adalah nabi dari ulul azmi. Walaupun demikian, doa beliau adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selalu mendirikan salat, dan begitu juga jadikan anak keturunanku, keluargaku. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga salat,
Allahumma ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.